Iya. Allahumma sholli Kang ala Samsudin bisa melakukannya? sayyidina Bisa. Sangat-sangat bisa. Mampu artinya. Ini kan ada tata caranya, ada doa-doanya yang Ada tata dilakukan caranya, di ada situ. doa-doanya. Siap. Dan ini diajarkan atau bisa sendiri atau kayak gimana atau Tentu dapat? ada kitabnya. Kalau Ada kita di kitab. pesantren itu ada kitab Samsul Ma'arif Kubro, ada Oke. kitab Al-Awfaq, ada kitab Al-Azhar. Di situ menerangkan tentang bagaimana cara mendoakan seseorang. Kitab ini dijelaskan banyak sekali. Bukan hanya sekedar ditulis, tapi juga ada yang dibaca. Adapun saya mengikuti pendapat Al-Qarafi yang mengharamkannya. Karena banyak sekali hal-hal yang nyerempet pada perkara-perkara sihir. Bukan hanya nyerempet, nyemplung dalam itu. Ya, ini prinsip saya dan semoga Allah teguhkan prinsip saya ini. Dan mungkin sebagian teman-teman juga sama seperti saya. Saya lebih mengambil fatwa yang mengharamkan wafak secara mutlak. Secara istilahi ya, kita nggak lagi bahas bahasan lugawi, dari bahasan pemahaman secara bahasa, secara istilah. Karena seperti ini masuk kepada step-step atau tahapan-tahapan ilmu sihir. Orang mau main sihir, ya pasti akan mempelajari ilmu-ilmu tentang nujum, ilmu ta'thir, ilmu perbintangan yang di dalamnya mempelajari ta'thir. Lah ta'thir itu seperti ini nih. Buku ini katanya punya Imam Ghazali, padahal bukan. Di sini dikutipkan perkataan Al-Buni yang lahir sekitaran tahun 521 Hijriah, sedangkan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala telah meninggal tahun 505 Hijriah. Anda bisa bayangkan, Nabi punya guru, sahabat punya guru, tabi'in punya guru, ulama punya guru. Antum bukan Nabi, bukan Rasul, bukan sahabat, bukan ulama, bukan tabi'in. Mau belajar sendiri, nggak punya guru. Ingat, pintar itu anugerah, tapi kurang sehat itu pilihan. Ya kan? Lihat gambarannya gitu kan, antum rugi kan? Anda bisa bayangkan, Nabi punya guru, sahabat punya guru, tabi'in punya guru, ulama punya guru. Antum bukan Nabi, bukan Rasul, bukan sahabat, bukan ulama, bukan tabi'in. Mau belajar sendiri, nggak punya guru. Ingat, pintar itu anugerah, tapi kurang sehat itu pilihan. Ya kan? Lihat gambarannya gitu kan, antum rugi kan? Rugi, antum nggak mau ngambil, dikasih nggak mau ngambil, halal hukumnya. Baik, dan itu dari harta yang sangat halal, tapi antum nggak mau ngambil. Jadi Anda bayangkan, warisan dari manusia biasa saja begitu diperebutkan. Sekarang Nabi memberi warisan, masa nggak ada yang rebutan? Nabi ngasih warisan, apa antum nggak mau? Manusia biasa ngasih warisan, antum rebutkan. Nabi ngasih warisan, masa nggak ada yang ambil? Dan warisan Nabi itu kalau diberikan, itu sejahtera dunia, bahagia akhirat. Warisan manusia belum tentu mengantarkan antum pada kebahagiaan akhirat. Tapi kalau warisan Nabi, sudah pasti itu, dunia bahagia, akhirat juga Masya Allah, gembira luar biasa. Nah sekarang warisan Nabi itu ada pada para ulama. Ulama itu yang mengajarkan kita ilmu. Jadi kalau antum ingin belajar tentang yang benar, tersambung kepada Nabi, maka cari dari yang ulama. Apa ciri ulama? Quran surah 35 Fatir. Ya, dari ayat 27 sampai dengan ayat 29 itu. Posisi paling kanan sebelah bawah. Saya langsung ke inti ayatnya saja. Lihat kalimatnya, lihat innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ketika Allah menyebutkan kalimat ulama, tidak menyebutkan ciri pintarnya, karena ulama itu sudah pasti pintar. Makanya jamak dari alim, alim itu pintar. Alim itu pintar, lawannya jahil, bodoh, tidak banyak pengetahuan. Kalau sudah punya pengetahuan alim, jamaknya ulama. Tapi ketika disebutkan ciri ulama oleh Quran, tidak sekadar pintar, tapi khasyah, yakhshallaha. Kepintarannya bisa menuntun ia untuk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kalangan santri namanya kitab Awfaq. Di situ adalah kitab di situ untuk macam-macam amalan agar bisa begini begitu. Dan kitab itu dinisbatkan kepada Imam Ghazali. Ulama yang kenal Imam Ghazali semua mengatakan itu dusta. Kalau kitab itu dinisbatkan kepada Imam Ghazali adalah bohong, karena ada syariat jelas. Imam Ghazali ahli syariat. Sementara dalam kitab Awfaq banyak keanehan-keanehan. Bukan hanya sekedar disebut, bahkan ada kalau punya nama Nabi taruh di paha misalnya. Ini kan merendahkan. Nggak mungkin Imam Ghazali mengajarkan seperti itu. Jadi kitab Awfaq dan sebadannya kadang dinisbatkan pada ulama besar karena menjual agar memakai numpang di namanya. Dan itu dusta atas nama Imam Ghazali. Tidak pernah ada, dan jangan dibaca kitab Awfaq.
Karena banyak pelanggaran-pelanggaran syariat di dalamnya. Aufak. Jadi jangan dibaca namanya kitab Aufak, di situ banyak wifik-wifik. Tidak diperkenalkan baca kitab itu, dan dusta dinisbatkan kepada Imam Ghazali. Kalau kita kenal Imam Ghazali dengan kitab-kitabnya, sangat bertentangan dengan yang disebutkan dalam kitab Aufak tersebut. Jadi itu bukan karangan Imam Ghazali, itu dinisbatkan dusta. Hanya karena sudah masyhurnya begitu, dipikir benar itu dari Imam Ghazali. Tapi tidak, itu bohong dan jangan dibaca. Tidak boleh kita membaca kitab-kitab seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah kita akan berkenalan dengan kitab-kitab yang disampaikan oleh Mas Udin di beberapa video-videonya. Ada kitab Al-Aufaq, Syamsul Ma'arif Kubro, dan Mambausul Hikmah. Tapi kali ini saya akan memperkenalkan kepada teman-teman sekalian kitab Mambausul Hikmah. Ini dia kitabnya. Kitab yang katanya ditulis oleh Abul Abbas Ahmad bin Ali Al-Buni, meninggal tahun 622 Hijriah, Sahibu Syamsul Ma'arif Al-Kubro, yang juga beliau adalah penulis Syamsul Ma'arif Al-Kubro. Kita langsung buka kitabnya ya. Isinya nih kalau mau pada tahu ya, banyak sekali dituliskan wafak-wafak di dalamnya. Nah ini, nah itu, nah ini malah kayak simbolnya Uzumaki ya, klan Uzumaki. Ternyata kalau kita perhatikan dengan seksama, ini huruf qaf teman-teman. Untuk apa? Mari kita lihat. Kitab yang dipelajari Gus Samsudin sesat, diharamkan di Malaysia dan Mesir. Perlawanan terhadap Gus Samsudin bukan hanya dari sisi pesulap merah, tapi juga dari Ustadz Faizar. Ustadz 31 tahun itu selama ini dikenal sebagai sosok yang mendalami ilmu gaib dan metafisika. Meski sama-sama mempelajari, namun tujuan Ustadz Faizar berbeda dengan Gus Samsudin. Ia justru mau memberitahukan kepada orang bahwa kitab-kitab tersebut adalah sesat. Ustadz Faizar lantas memperlihatkan berapa kitab yang menjadi pedoman Gus Samsudin. Salah satunya kitab Syamsul Ma'arif. Meski sudah diyakini sesat, Ustadz Faizar tidak tahu apakah Majelis Ulama Indonesia sudah memberikan fatwa tersebut. Hanya saja di Malaysia hal itu sudah diberlakukan. Bukan hanya di Malaysia, orang-orang yang berada di Mesir juga melarat pembeli buku mereka mempelajari kitab tersebut. Saya tanya, ada nggak kitab Syamsul Ma'arif? Penjaganya langsung bilang di Al-Azhar tidak mengajarkan ilmu sihir, tutur Ustadz Faizar. Gus Samsudin dalam sebuah acara di Trans TV sempat mengatakan, kalau ia mempelajari kitab Syamsul Ma'arif di sebuah pesantren, saya di pesantren ketika mengaji ada yang namanya kitab Syamsul Ma'arif Kubra. Di situ juga ada kitab Al-Aufaq atau berapa kitab Manbul Hikmah, kata Gus Samsudin.